minta tanggapannya Pak Kiai tentang Mm, itu pemuda yang di Gunung Semeru itu yang mm, menendang sesajen itu sambil berteriak Allahu Akbar. Nah, katanya itu sesajen itu yang apa mendatangkan adab. Nah, itu gimana menurut Pak Kiai? Nah, itu kan contoh bagaimana apa itu memahami agama dengan tolol seperti itu. Kalau kita soal sesaji itu ya, sesaji itu kalau kita runut sejarah ya, itu yang mengajarkan itu Nabi Adam loh. Mungkin di antara pembahasan soal itu belum ada yang nyentuhin. Nabi Adam itu kan dulu menyuruh Habil dan Kobil untuk bikin sesaji di atas bukit. Mana yang diterima Allah kan itu. Nah, kalau sekarang itu di apa itu di kebudayaan atau di agama-agama tertentu itu ada sesaji seperti itu sebenarnya akarnya ke situ ke zaman Nabi Adam itu. Jadi enggak aneh-aneh juga gitu loh. Artinya itu kalau ada orang Islam menganggap bahwa itu tidak benar macam-macam itu dasarnya apa? Yang bilang bahwa yang membuat murka Tuhan hal-hal seperti itu bisa membuat murka Tuhan itu dari sudut pandang mana? Yang membuat murka Tuhan itu adalah kejahatan kepada sesama makhluk Tuhan. Kan itu. Orang kafir, orang musyrik dalam definisi kitab suci, di semua kitab suci termasuk Quran, itu pasti anunya itu mengarah kepada dosa sosial, merusak. Berarti sebenarnya yang bikin murka Tuhan itu orang yang nendang itu. Gitu. Nah, dalam filosofi Jawa sesaji itu sebenarnya kan ada yang memaknainya sebagai sodakoh sir. Jadi misalnya saya kepengen bersodakoh kepada makhluk Tuhan baik manusia maupun yang lain, tapi saya tidak ingin orang tahu, orang lain tahu. Apa itu sodakoh saya itu saya rahasiakan atau sodakoh sir. Maka saya taruh makanan, minuman dan lain-lain di bawah pohon karena biasanya di bawah pohon itu tempat orang rest area zaman dulu. Itu loh, jadi di tengah jalan itu ada kalau mau berhenti rest areanya zaman dulu itu di bawah pohon besar. Saya kasih makanan supaya nanti yang di situ bisa makan, bisa minum dari itu. Kan itu. Dan saya itu sendiri ya apa ya? Bingung juga itu memahami bagaimana mungkin ada orang Islam yang kok punya segoblok itu saya heran juga itu. Nah itu kan itu yang kemarin relawan yang anu itu toh bikin baliho dan anu itu apa gue pasang bendera itu toh. Ya memang kelakuannya kayak begitu. Saya sudah bilang toh. Ini fenomena Wahabib toh ini. Nah, kalau begini diterus-teruskan rusak negara kita. Taruhlah misalnya saya, orang itu berpikiran bahwa sesaji itu menurut dia itu tidak benar gitu. Kan tidak perlu dengan melakukan ini. Dan secara hukum orang seperti ini kan melanggar hukum karena di Indonesia itu kan apa semua agama dilindungi diakui bahwa lakum dinukum waliyatin kan gitu bahwa orang melakukan ini dan itu tidak sesuai dengan keyakinan kita bukan berarti kita berhak untuk merusak atau mengganggu. Ini kadang-kadang orang itu aneh gitu ya. Orang sekarang ya karena pemahaman keagamaannya itu disertai dengan rasa marah kan gitu. Ini ada misalnya begini, di zaman Nabi itu dari orang Ethiopia itu mana zaman Ethiopia itu dulu istilahnya apa itu? Negara Ethiopia tempat Sayyidina Ja'far itu apa? Mengungsi itu mana? Habasyah. Ada orang-orang Nasrani Habasyah itu mengunjungi Rasulullah, mengajak diskusi mengenai agama kan gitu. Nah, pada waktu itu entah Sabtu entah Minggu tapi itu hari berikutnya itu jadwal orang Habasah itu untuk beribadah. Mereka kan minta izin Rasulullah untuk melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan agama mereka Nasrani untuk melakukan ritual gitu di masjid dan Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan boleh silahkan tapi di sudut sana. Di sudut sana itu artinya itu supaya tidak karena mungkin juga ada orang Islam yang mau sholat supaya tidak terganggu. Boleh ibadah di dalam masjidnya Rasulullah. Ibadah ritual sesuai dengan keyakinan orang Nasrani Habasyah pada waktu itu. Itu loh. Seandainya waktu itu ada orang yang datang kepada Rasulullah
dan mau bikin sesaji di masjid, pasti Rasulullah juga mengizinkan. Karena Rasulullah itu ngajari kita, orang beragama, untuk melindungi semua agama. Bahkan dalam keadaan to be or not to be, yaitu peperangan. Peperangan itu kan semua hal bisa diperbolehkan. Tapi kan tetap di dalam peperangan itu tidak boleh merusak tempat peribadatan. Tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Gitu loh. Nah ini kok ada orang nendang sesaji itu, ajarannya siapa itu? Ngakunya Islam, itu bikin malu orang Islam. Saya sebagai orang Islam malu itu. Jadi kewajiban orang Islam itu melindungi, salah satu kewajiban orang Islam melindungi semua keyakinan beragama, apapun agamanya, apapun caranya. Kan itu. Nah kadang-kadang memang hari ini itu banyak orang gagal paham, karena literatur yang dibaca itu, literatur agama yang dibaca itu literatur yang ditulis kebanyakannya itu pada zaman peperangan, pada zaman perang salib yang penuh dengan intrik politik itu, di mana agama itu sebenarnya hanya digunakan untuk pembenaran, gitu loh. Nah itu dipengaruhi situasi seperti itu, dan membaca literaturnya itu tidak jeli karena tidak bersanad, akibatnya menimbulkan kekonyolan-kekonyolan beragama seperti ini. Makanya ada kaidah, orang belajar beragama itu harus dengan guru yang bersanad benar, gitu loh, untuk menghindari kesalahpahaman seperti ini. Bahkan ada kaidah kalau orang belajar agama tanpa guru itu gurunya pasti setan, itu sampai segitunya. Gagal paham beragama itu berbahaya sekali. Dan kalau saya rekomendasikan kepada pihak yang berwajib, ya tangkap orang itu, tangkap dan diadili. Itu sudah melakukan penghinaan terhadap agama lain, itu pelecehan, itu harus dihukum berat itu. Nah, secara teknis KUHP, di mana saya kan bukan ahli hukum, tapi jelas itu secara umum itu merusak itu. Itu kira-kira, Mas. Matur suwun, terima kasih.